Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberikan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sukacita menyambut Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perubahan sikap merupakan salah satu roh yang membuat sesama kita tidak nyaman. Tidak nyaman karena menuntut setiap pribadi untuk mengubah cara pandang yang lama menjadi cara pandang yang baru, karena harus merujuk pada sabda Allah yang baik dan yang benar. Hal ini berkaitan dengan seruan Yohanes Pembaptis yang merujuk kepada para pendengarnya karena tidak nyaman tentang apa yang telah ia wartakan. Kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga, atau yang biasa kita sebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Bacaan-bacaan dalam Minggu Advent ketiga mau mengingatkan kita untuk selalu bersukacita dalam Tuhan dengan segenap hati. Hal ini mau mengatakan kepada kita semua untuk selalu percaya kepadanya dan senantiasa membuka hati dan pikiran kita supaya terarah kepada Sang Juru Selamat yang semakin mendekat dan pantas menerima rahmat-Nya. Berkat yang paling terbesar adalah Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menjadi manusia dan juru selamat bagi semua umat manusia. Undangan yang ditawarkan kepada kita sudah jelas sekali. Tinggal bagaimana respon kita sebagai manusia. Allah menginginkan kita sebagai manusia menumbuhkan sikap hati yang penuh sukacita dan sikap hati yang terbuka untuk menyambut kehadiran Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tokoh sentral dalam Injil hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun sebagai orang yang sangat radikal. Ia tidak mempunyai segala sesuatu dan jauh dari kehidupan yang bersifat pesta pora. Ia sungguh hidup dalam kesederhanaan. Hal yang terpenting bagi Yohanes adalah setia kepada Allah. Pertobatan itu sendiri selalu bersumber dari hati setiap pribadi dan mengarah pada tindakan yang nyata. Tindakan nyata ini dinyatakan melalui pemeriksaan demi kesadaran hati dan budi dengan bantuan ajaran gereja tentang 7 dosa pokok manusia. Pertama, kesombongan, keserakahan, iri hati, amarah, hawa nafsu, kerasukan, dan malas. Hal-hal inilah yang menjerumuskan kita untuk berpaling dari Allah. Bukan hanya 7 dosa pokok saja, namun kita juga bermenung dengan bantuan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu adalah: pertama, jangan menyembah, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Sudahkah kita berbakti kepada Allah? Kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Sudahkah kita menyebut nama Tuhan Allah dengan hormat? Ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Sudahkah kita menguduskan hari Tuhan? Keempat, hormatilah ibu bapamu. Sudahkah kita menghormati ayah dan ibu? Kelima, jangan membunuh. Sudahkah kita memperhatikan program-program peduli ibu hamil? Keenam, jangan berzina. Sudahkah kita setia dengan pasangan kita masing-masing? Dan sudahkah kita setia dengan panggilan hidup membiara? Ketujuh, jangan mencuri. Sudahkah kita menghargai milik sesama? Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Sudahkah kita menjaga nama baik sesama? Kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Sudahkah kita mengusahakan hati yang bersih dan pikiran yang kotor? Kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Sudahkah kita memiliki semangat menyangkal diri? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendekati tempat sakramen rekonsiliasi. Kita mau mengusahakan hati yang berdamai dengan Tuhan yang amat mencintai kita. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Natal kelahiran Kristus yang akan tiba beberapa hari lagi. Mari kita hening sejenak memeriksa batin hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin.